Oke, terima kasih. Terima kasih sudah direkam gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kakak-kakak semua. Eh, untuk yang disampaikan oleh Kak Tisar memang benar bahwa Perpu ini kayak zamannya dulu Undang-Undang Cipta Kerja juga gitu. Kalau orang Jawa bilangnya kemerungsung gitu ya. Ini awal-awal di Undang-Undang Cipta Kerja. Karena memang pada saat itu sebelum menjadi Undang-Undang Cipta Kerja pada saat itu memang untuk gaungnya memang sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Nah, kemudian juga tidak disangka ternyata ada Perpu setelah usia dari Undang-Undang Cipta Kerja sendiri itu dari November 2020 ke sekarang tuh 2 tahun lebih dikit lah gitu ya. Bahkan di November tahun yang lalu, setahun setelah usianya Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang ramai juga itu ya. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, cuma yang terkenal kalau nggak salah 4 atau 5, cuma yang dikenal oleh kita itu yang nomor 91 ya. Nah, memang untuk Perpu ini sendiri latar belakangnya keluar tidak jauh juga dari adanya amar putusan dari Mahkamah Konstitusi yang kita juga sudah mayoritas saya yakin kakak-kakak semua sudah sedikit paham meskipun tidak tahu tekstualnya, tapi paling tidak maksudnya yang dimaksud inkonstitusional bersyarat itu bagaimana. Itu yang salah satu yang melatar belakangin munculnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa kita sebut dengan Perpu. Kemudian juga sebenarnya sebelumnya juga sudah ada sebelum munculnya Perpu karena memang salah satu pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi yang putusan di perkara nomor 91 itu adalah penyusunan dari Undang-Undang Cipta Kerja melalui Omnibus Law ini masih belum memenuhi syarat berdasarkan apa yang kita punya di Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena saya juga waktu itu nebak, nah kalau Undang-Undang 12 2011 diubah, itu juga sudah mengakomodir Omnibus Law, bukan Undang-Undang Cipta Kerjanya yang diganti. Karena bayangin perizinan untuk perusahaan migas saja sudah ada 116 jalan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau itu dicabut atau dibatalkan, di mana mumetnya itu perusahaan-perusahaan migas ini untuk satu proyek bisa sampai 100 belasan itu untuk izin, belum lagi untuk industri lain, belum lagi biaya. Nah, akhirnya ternyata benar undang-undang bahasanya undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan disingkat undang-undang P3 itu sudah diubah bahkan sampai 2 kali. Yang terakhir nomor 13 tahun 2003 atau nomor 23 saya lupa ya. Masalah ini nanti ada di konsiderannya. Nah, ya, kaitannya dengan nama bongkar habis ini, kalau mindsetnya adalah semua pasal dibongkar, itu memang tidak akan selesai dalam waktu 2 jam bahkan 3 jam. Tetapi di sini saya meyakinin bahwa kita bisa selesai maksimal 2 jam atau 1,5 jam ke depan kalau kita memang membahasnya hal-hal yang memang hal baru. Bukan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang usianya sudah 2 tahun yang lalu kita bahas. Kalau saya sih preferensinya tidak ke sana. Justru karena Perpu ini apa sih hal baru, terus apa yang diubah, apa yang dihapus, kemudian apa yang baru, saya pikir itulah yang perlu kita bongkar. Termasuk yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Tisar, bahwa di luaran, termasuk nanti di sini saya meyakini itu isu-isu di media termasuk dari Kemenaker sendiri itu sampai Bareskrim itu mendatangi katanya dengan hoax karena banyak media yang dinyatakan hoax mengenai bahwa istirahat mingguan itu sudah dihapus. Memang nyatanya kalau menurut saya sudah dihapus. Nanti kita lihat gitu ya. Nah, ini garis besarnya munculnya Perpu. Saya mencoba membaca sebuah peraturan perundang-undangan selalu dari halaman depan.
di situ ada menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya yang biasa kita sebut konsideran di nomor satunya. Itu kita lihat, apa sih konsideran Perpu 2 tahun 2022. Ya, nanti itu akan ada di slide berikutnya. Kemudian sebelum bicara isinya, artinya pembukaannya apa, penutupannya apa, itu saya baca dulu. Saya tidak membaca isinya, tapi pembukaannya gimana, penutupannya gimana. Nanti di sana ada peralihan, ada ketentuan penutup, kemudian kapan diundangkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, di sini ada keberlakuan Perpu, di sana ditulis sejak diundangkan, di mana diundangkan itu di tanggal 30 Desember 2022. Artinya Perpu 2 tahun 2000, ini bukan 2020 ya, salah ketik ini, itu berlaku tanggal 30 Desember. Termasuk sekaligus dengan keberlakuan Perpu ini mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu ada di pasal 185. Nah, sebenarnya kalau kita sudah masuk ke sini garis besarnya saja, kita memperdalam ini, itu sebenarnya sudah membongkar gitu ya. Sudah perlu hal-hal yang tidak penting, tidak ada perubahan, tidak signifikan kita kita analis satu-satu atau kita bahas satu-satu. Kemudian peraturan pemerintah ya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya kita bicara khususnya klaster ketenagakerjaan ya, di bab 4 atau bab 5 saya lupa, itu hanya ada 4 peraturan pemerintah, yaitu PP 34, PP 35, 36, 37 tahun 2021. 34 untuk TKA, 35 kita udah biasa tahu untuk PHK, alidaya, PKWT, waktu kerja, waktu istirahat. Nah, nanti di sini ada waktu kerja, waktu istirahat. Nanti akan kita masuk ke PP 35. Kemudian ada juga PP 36 yang lebih kepada upah minimum, struktur skala upah gitu. Untuk denda, bonus dan seterusnya itu nggak akan kesenggol, tapi lebih kepada bagaimana mekanisme atau penghitungan atau formula upah minimum gitu ya, terus bagaimana upah untuk masa kerja 1 tahun atau lebih gitu ya, dan seterusnya. Kemudian pasal PP 37 untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Ini khusus yang PP 37 itu memang makhluk baru, karena meskipun di Undang-Undang 40 tahun 2004, Undang-Undang SJSN, itu memang belum ada jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Itu hal baru 2 tahun yang lalu. Tapi sekarang menurut saya bukan hal baru, karena sudah 2 tahun. Kemudian terakhir adalah tentu apa saja yang masih dihapus gitu ya. Apa yang akan dihapus, apa yang bukan akan, apa yang dihapus, kemudian apa yang diubah, dan kemudian apa yang hal baru. Nah, dengan ketiga ini sebenarnya mau tidak mau PP 34, 35, 36, dan 37 itu akan berdampak. Cuman saya mengkhususkan PP 35, 36 sih. 34 kayaknya tidak ada perubahan dari Perpu, itu hanya tekstual redaksional, tetapi tidak membuat berdampak ke benefit atau jaminan tertentu. Sehingga pasal PP 34 tidak saya singgung di dalam sinkronisasi. Tapi kalau untuk 35, 36, 37 ya itu sudah pasti itu harus disinkronisasi. Dan hari apa itu ya, hari Kamis yang lalu itu sosialisasi pertama yang saya ikutin dari Bu Dirjen Kemenaker. Beliau mengatakan bahwa PP 35 sama 36 itu pasti akan direvisi. Dan ternyata benar, sorenya ketika webinar di Polteknaker, itu dari Karo, Kepala Biro Hukum, itu juga menyampaikan dari slide-nya PP 35, 36 itu akan direvisi, kira-kira seperti itu. Karena untuk mensinkronkan kalau saya bilang kalau untuk upah minimum penghitungannya itu ngikutin Permen 18 tahun 2022. Jadi sedikit unik ketika peraturan pemerintah yang kedudukannya lebih tinggi daripada peraturan menteri, ternyata mengikuti peraturan menteri untuk kaitannya dengan upah minimum. Nah, ini kita kembali lagi, tadi sudah saya sampaikan keberlakuannya dari Perpu
2 tahun 2022 itu sejak diundangkan, yaitu tanggal 30 Desember 2022. Dan ini bagaimana cara melihat, ini ada di pasal 186, kemudian di bawahnya itu ada diundangkan ini ya Kak ya. Jadi paling tidak kita yang belum familiar dengan bagaimana cara membaca dengan dalam tanda kutip ya, dengan mudah dan lebih daripada sekedar langsung baca di pasalnya, tapi alurnya tidak tahu. Saya coba untuk share bagaimana kita mencoba membongkar dulu latar belakangnya, rohnya bagaimana, baru ke pasal-pasalnya. Kemudian tadi saya bilang pembukaan ya, dikonsiderin, kemudian ada keberlakuan, kemudian ada ketentuan penutup, nanti juga ada ketentuan peralihan kalau seandainya ada gitu ya. Tapi fokus saya ada di ketentuan penutup, bahwa di sini menyatakan bahwa di pasal 184 baik itu A maupun Bravo, bahwa di sini semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini atau Perpu ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini, atau sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu ini atau Perpu 2 tahun 2022. Kemudian Bravo, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kursor saya, kelihatan nggak kursor saya ini? Kelihatan apa? Oke. Nah, jadi ini seperti kayak PP 34, 35, 36, 37 itu kan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini dinyatakan masih tetap berlaku. Jadi artinya apa? Tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu ini. Nah, nanti kita akan diskusikan contoh misalkan tadi formula yang harus diubah atau dikoreksi atau disinkronisasi. Nah, itu tujuannya untuk supaya tidak bertentangan. Yang bertentangan nanti akan direvisi. Tebakan saya seperti itu. Alur pikirnya Kemenaker kelihatannya kayak begitu. Nah, kemudian masuk ke 185. 185 di sini menyatakan bahwa dengan keberlakuan Perpu 2 tahun 2022, maka Undang-Undang Cipta Kerja ini dicabut. Saya waktu itu membaca pertama menarik ini. Loh, Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, tapi kenapa Perpu ini kata-katanya lebih banyak pasal sekian diubah, pasal sekian diubah. Lah, yang diubah kan sudah dicabut. Awalnya saya bingung itu loh, kenapa kok pakai kata diubah gitu loh. Kenapa nggak langsung aja bikin karena udah dicabut, kenapa nggak bikin kalimat yang intinya nggak perlu ada pasal ini diubah, langsung aja pasal sekian isinya bla 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 gitu. Ternyata itu jawabannya ada di pasal 80-nya gitu ya. Oke, kita next. Ini next turun sebenarnya ini bukan ini tapi ini mendasar, bukan sesuatu banget ya, tapi ini cukup mendasar. Nah, ini pasal 181-nya di sini akan mengharuskan dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi untuk ketentuan-ketentuan yang nantinya akan bertentangan dengan Perpu ini. Jadi kalau saat ini nanti sudah kira-kira ya salah satunya formula dari upah minimum yang dulu pakai kata atau sekarang pakai kata dan, plus ada indeks tertentu, atau kalau di Permen 18 tahun 2022 adalah alfa gitu ya. Nah, maka si PP 36 ini sudah bertentangan dengan Perpu. Akhirnya menjadi bertentangan gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja diubah menjadi bukan diubah dalam arti ininya yang saya maksud ketentuannya. Kalau undang-undangnya sendiri sudah dicabut ya, tapi klausulnya atau ketentuannya itu diadop oleh Perpu, sehingga mau tidak mau karena undang-undang ini sudah diganti, makanya nyebutnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka bahasa saya adalah ganti jaket. Nah, tetapi dengan ganti jaket ini maka ada beberapa pasal di PP 35 maupun di PP 36
termasuk mungkin juga 37 menjadi tidak berlaku. Beberapa ketentuan pasal ya, bukan PP-nya. Nah, itu nanti akan diharmonisasi dan disinkronisasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Saya meyakinnya seperti itu. Nah, kemudian 182 di sini kita yang untuk perizinan saya tidak begitu fokus di alfanya, kemudian di ekonya ini adalah ini saya potong Bravo Charlie. Jadi kan alfa Eko, jadi Bravo cari deltanya saya skip ya, tapi intinya bahwa segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemda dan seterusnya ini tetap dinyatakan sah dan tetap berlaku sepanjang sesuai dengan asas umum. Artinya apa? Kalau seandainya ada pemerintah pusat, pemerintah daerah katakanlah menerbitkan aturan tertentu atau perbuatan hukum yang mendasarkan kepada Undang-Undang Cipta Kerja, itu masih tetap sah. Termasuk kalau tidak salah ingat itu hasil produknya pun juga masih tetap sah. Nah, kemudian beberapa agak lebih detail latar belakangnya kenapa sih munculnya Perpu? Ya karena tadi sudah saya sampaikan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya disingkat dalam Perpu ini dalam waktu 2 tahun itu juga harus ada perbaikan dan seterusnya. Kalau enggak itu nanti menjadi inkonstitusional permanen. Maka kemudian muncullah ini. Undang 13 tahun 2022 ya ini adalah perubahan kedua tentang undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang mengadop untuk Omnibus Law-nya. Nah, kemudian juga ada pemerintah yang kita tidak tahu ternyata ada Satgas dan seterusnya, saya skip, cukup yang C. Telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis. Ini yang poinnya. Jadi di penjelasan umum ini ada di penjelasan umum ya. Jadi kita tidak hanya harus membaca pasal-pasalnya, tapi di penjelasan umum juga sebenarnya latar belakang dari undang-undang ini dibuat untuk apa itu cukup komplit di penjelasan umum. Nah, di sini di penjelasan umum disampaikan adalah selanjutnya juga telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan. Jadi memang banyak banget mayoritas Undang-Undang Cipta Kerja ini diganti dengan Perpu. Itu kalau substansinya paling cuman ada sekitar 10 lah item. Nggak sampai 10 kalau tidak salah gitu ya. Kalau untuk klaster ketenagakerjaan. Selebihnya itu cuman mengganti katakanlah pekerja, buruh, capital, pengusaha jadi capital, perusahaan jadi capital. Nanti tenaga kerja T sama K-nya capital. PHK dulu P-nya kecil, hubungan kerja kecil, K-nya kecil itu jadi capital semua jadi PHK dan seterusnya. Lebih banyak ke sana. Jadi di sini adalah saya melihat poin pentingnya di sini. Sepanjang kita paham ini bahwa ternyata segitu banyaknya di Perpu, cuman gini aja, adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak pas atau tidak tepat, kemudian typo atau judul dan nomor urut bab yang nggak berurutan dan seterusnya. Yang intinya adalah tidak krusial. Artinya di sini bahasa bersifat tidak substansial. Nah, kemudian kaitannya dengan pertanyaan lu, emang mendesak kalau ada pakai Perpu? Emangnya genting gitu ya? Ternyata pemerintah merujuk kepada pertimbangan hukum ya, pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi untuk putusan perkara nomor 138 tahun 2009 terkait dengan KPK. Permohonan atau judicial review ke MK yang nomor 139 itu ini 138 itu apa namanya amar putusannya tidak dapat diterima karena pemohonnya itu tidak legal standing-nya tidak memenuhi syarat. Nah, tapi pembuat Perpu ini menjadi apa ya merujuk kepada sebagian pertimbangan hukum
dari Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sana adalah presiden punya hak atau punya kewenangan membuat Perpu apabila dalam kondisi mendesak, gitu ya. Nah, kemudian di sana juga disebutkan, dipaparkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kalau itu menunggu DPR, di mana DPR itu legislatif yang notabene itu suara anggota, maka takes time lah, kira-kira sederhana itu tidak cukup waktu apabila membuat undang-undang pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Karena prosesnya akan lama seperti Undang-Undang Cipta Kerja lagi juga sekitar 3 tahun 4 tahun lah gitu ya. Nah, sehingga kalau ngikutin bikin undang-undang, maka dikhawatirkan batas waktu dari Mahkamah Konstitusi dengan putusan 91 ini menjadi tidak tercapai. Ini latar belakangnya kalau saya cermatin di penjelasan umumnya, termasuk di putusan Mahkamah Konstitusi yang nomor 138 ini. Nanti ada slide-nya, saya cuplik gitu ya. Nah, ini artinya ini latar belakang yang ada pikiran di pemerintah adalah ini. Karena adanya kebutuhan mendesak, ya kan, secara cepat harus diselesaikan, dan tidak mungkin kalau seandainya melibatkan DPR ya, sehingga pakar di pasal 22 ayat 1. Ya. Nah, ini cuplikan dari pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi yang intinya pada satu soal KPK, tapi intinya meskipun Presiden punya hak, tapi juga tidak boleh subjektif. Ya. Nah, tinggal bagaimana untuk yang menurut pemerintah bahwa ini adalah genting berdasarkan pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi, apakah ini nanti diterima oleh DPR untuk bisa menjadi undang-undang, ya itu saya tidak tahu gitu ya. Nah, kemudian masuk di pasal 80 yang tadi saya awal begitu beberapa menit saya menerima file, kemudian saya baca, loh kenapa kok pakai diubah-diubah. Ternyata runutannya di sini. Jadi pasal 80 di sini adalah tetap dia bicara, Perpu ini tetap bicara bahasanya mengubah apa yang diatur di dalam Undang-Undang 13. Undang-Undang SJN, Undang-Undang BPJS, Undang-Undang migran. Jadi tidak ada di dalam Perpu ini ngomongin mengatur menghapus isinya Undang-Undang Cipta Kerja. Tidak. Jadi di sini ya kakak-kakak, ini artinya sebenarnya Perpu ini bicaranya adalah mengubah ketentuan Undang-Undang di 13. Let's say saya yang Bravo cari Delta abaikan, kita fokus ke Undang-Undang 13. Nanti juga menghapus ketentuan atau pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 13. Termasuk juga menambah klausul baru terhadap Undang-Undang 13. Itu prinsipnya. Jadi sebenarnya kalaupun nanti sebenarnya logika saya kalau gitu menyandingkan Undang-Undang 13 dengan Perpu dong gitu ya. Ya, idealnya begitu. Undang-Undang Cipta Kerja sudah buang aja, forget it gitu ya. Ini. Nah, tetapi supaya ini nanti alurnya enak ya nggak apa-apa. Apa tuh si Undang-Undang Cipta Kerja itu nanti kita tetap sandingkan sebagai jembatan. Tapi bagi saya Undang-Undang Cipta Kerja sudah masa lalu. Kembali lagi Undang-Undang 13. Oh gitu isinya. Karena Undang Cipta Kerja juga sudah dinyatakan dicabut. Gitu ya. Nah ini ringkasan latar belakang untuk munculnya Perpu ini. Pertama tadi sudah saya sampaikan menindaklanjutin amar putusan MK 91, termasuk kalau kita bicara alasan mendesak atau genting itu merujuk kepada putusan MK 138 tahun 2009 gitu ya. Nah, kalau kita merujuk kepada ketenagakerjaannya sendiri adalah undang-undang ini juga isinya ada yang di mana slide sebelumnya tadi bahwa kaitannya dengan kosongan hukum dan tidak memadainya undang-undang yang ada saat ini kaitannya dengan putusan MK untuk menindaklanjuti putusan MK maka muncullah itu Perpu. Nah, kemudian yang saya juga sudah sampaikan kalau melibatkan DPR waktunya tidak cukup gitu ya. Termasuk juga kalau seandainya ujung-ujungnya apa sih yang dioprek-oprek lah
riuh amat ya. Ternyata tadi yang di Charlie, yang di penjelasan umum yang di ini ya, Charlie ini saya bikin sederhana ini. Jadi ini perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja ya oleh Perpu 2 tahun 2022 ini adalah pertama adalah huruf yang tidak lengkap, tapi saya belum menemukan selama ini kemudian rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat. Saya menemukan rujukan ayat yang tidak tepat, bukan pasal tapi ayatnya yang tidak tepat. Itu nanti di pasal 456 delta untuk yang dijaminan kehilangan pekerjaan. Kemudian salah ketik, ya salah ketik ini saya tangkap kalau misalkan harusnya capital, dia tidak capital gitu ya. Kemudian judul atau nomor urut bab, saya belum nemu. Bagiannya ada yang ditambah gitu ya. Ada khusus satu bagian, tapi kalau nggak salah di JKP. Kemudian paragraf, pasal, ayat atau butir yang tidak sesuai, namun sifatnya adalah tidak substansial. Nah, ini yang sudah disampaikan soal cacat menjadi disabilitas. Tapi buat saya lucunya, ini perumus ini kayaknya cuma copy paste, kemudian pikiran cuma fokus kepada pasal 67. Nyatanya tidak langsung find and set, cacat langsung diganti disabilitas gitu ya. Enggak, ini kayaknya cuma diketik gitu ya. Sehingga di pasal sebelumnya di pasal 19 penyandang cacat ya masih ada gitu. Padahal itu ini harusnya kan sekalian itu diubah. Oke, next kita masuk. Nah, ini sekarang serunya di sini. Ini summarize-nya sih menurut saya hanya di sini saja. Nggak banyak ini. Ini ada 3 slide lagi kalau nggak salah gitu ya. Nah, pertama adalah saya coba membuatkan apa tuh sandingan. Sebenarnya sih cukup Undang-Undang 13 versus apa tuh Perpu ya kayak begini. Tapi nanti realnya itu saya ada screenshot yang menyandingkan Undang-Undang 13, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja sama Perpu itu sendiri. Nah, ini saya summarize adalah pasal 64. Diatur itu pasal 64. Ya. Nanti kita buktikan dengan, ya saya maaf pakai kata bukti ya, buktikan dengan melihat aslinya. Jadi ada diatur pasal, apa itu pasal sih 64 itu mengenai ahli daya. Dulu ada, kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja dilanggar 64, 65, 66 itu dihapus gitu ya. Benar-benar diatur hanya ibarat dibebaskan. Diaturnya itu di PP 35. Yang dulu dibatasi, sekarang waktu di PP 35 itu bebas. Perpu 2 2022 kayaknya kembali lagi diaturlah dibatasin. Meskipun pembatasan juga belum tentu sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Jadi ya, kalau kita bicara Perpu itu memunculkan apa yang sudah ada di Undang-Undang 13 ya, yang dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini keterangan adalah mengatur kembali alih daya, typo banyak ini kembali. Jadi situ adalah perjanjian, bahasanya adalah perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa, itu nanti disederhanakan menjadi perjanjian alih daya. Itu nanti ketemu di pasal 64 gitu ya. Hanya itu. Kemudian soal kata cacat diganti menjadi disabilitas itu di pasal 67. Padahal di situ pasal 19 di penjelasan umum juga ada. Kemudian di pasal 5 penjelasannya ya, di penjelasan umum ada, di penjelasan di pasal 5 itu juga ada kata cacat, termasuk di batang tubuh pasal 19 juga ada kata cacat. Nah, ini menarik. Saya apa istilahnya? Kok tidak? Nah, ini pasal 19 ini saya copy paste. Di sini ada kata cacat ini. Ini juga ada kata cacat. Andai kalau find and set selesai itu sudah sekalian rapi. Sehingga nanti di Perpu itu seharusnya ada pasal 19 diubah. Harusnya gitu. Tidak sekedar apa di paragrafnya. Sehingga sedikit kalau saya kembali lagi ke sini, ini belum optimal. Yang warna hijau ini telah dilakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, Undang-Undang 11 2020 saya bilang Undang-Undang Cipta Kerja.
yang Perpu ini. Saya nggak tahu gimana caranya itu kerjanya gitu, mekanismenya. Nah, kemudian selanjutnya yang seru adalah di pasal 79 ayat 2 huruf B ini. Nah, ini yang tadi diawali oleh Kak apa itu Tizar tadi ya, banyak hal yang seperti menurut saya memang benar itu salah, masih salah gitu ya, masih belum optimal pembuat Perpu ini, karena kalau nanti kita mainkan bahwa pasal 79 di sana di ayat 2 huruf bravo di sana itu sudah hilang, di Undang-Undang Cipta Kerja sudah hilang dari dulu, saya sudah ngeh. Tapi karena saya menganut hukum kebiasaan lah gitu, apa iya perusahaan itu yang tadinya kalau Sabtu Minggu, anggap aja yang untuk kerja 52 itu 5 hari kerja, seminggu 2 hari istirahat itu, biasanya Sabtu Minggu gitu ya. Jadi apa iya Sabtu Minggu libur terus kemudian nggak dibayar gitu ya. Tapi kalau saklek iya, karena memang tidak diatur. Karena di pasal 79 ayat 2 huruf bravo itu hilang, untuk yang 5 istirahat, 2 hari untuk waktu kerja 5 hari seminggu. Kalau kemudian Kemenaker, nah repotnya ketika kalau online sama Kemenaker ini nggak punya kesempatan untuk bertanya karena online itu susah. Tapi kalau offline enak itu, angkat tangan gitu aja sudah nyerombol itu bisa. Tapi kalau sudah online itu susah gitu ya. Nah, sebenarnya faktanya memang hilang. Kalau kemudian si Kemenaker selalu bahkan menyampaikan kalau itu dinyatakan hilang, soal atau hoax gitu ya. Buat saya memang hoax, bukan hoax, memang faktanya hilang. Nah, kalau nanti dikaitkan dengan pasal 84. Kalau kemudian ditarik, itu kan pasal 77 kan sudah diatur itu, ayat 2 huruf bravo-nya bahwa ada waktu kerja 5 hari dalam seminggu. Itu bicaranya waktu kerja loh. Sementara saya bicara atau kawan-kawan bicaranya waktu istirahat loh. Waktu pasal 77 itu untuk waktu kerja, pasal 79 itu waktu istirahatnya. Pasal 78 itu adalah waktu kerja yang lebih dari kerja normalnya, yang disebut kerja lembur. Jadi jangan dicampur-campur gitu loh. Nah, jadi di sini pasal 79 ayat 2 nyata-nyata memang bunyinya itu yang di Perpu ya. Sementara di Undang-Undang 13 itu kalimatnya yang seperti ini. Istirahat mingguan, ini di pasal 79 ayat 2 huruf bravo ya di Undang-Undang 13 mengatakan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja ini yang saya kapital itu sudah hilang. Di Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjadi kayak Perpu. Ini bunyinya seperti ini. Mohon maaf. Nah, artinya saya sampaikan bahwa sejak Undang-Undang Cipta Kerja sudah hilang yang kapital ini. Nih kita buktikan. Ini tadi pasal 64-nya kita lihat apa sih outsourcing yang tadinya 64 perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan ya itu menjadi begini dari satu kalimat atau satu alinea atau satu paragraf ini menjadi 3 ayat gitu ya. Namun kita bisa lihat pelan-pelan bahwa 3 ayat ini bisa mengcover pasal 65, 66 juga gitu. Atau juga mengcover antara 64 dengan 66 ini yang tadinya mohon maaf 64 dengan 65 yang tadinya dihapus menjadi muncul 64 bisa jadi 65-nya ini adalah di-cover oleh pasal 64. Tapi yang pasti itu disederhanakan, tidak mengubah ketentuan yang lain. Nah, kalaupun ada perubahan itu adalah diserahkan kepada perusahaan jenis pekerjaan itu apa. Nah, kemudian yang detailnya untuk level Perpu ya, karena kita belum tahu pasal 64 ini yang sebelah kanan, nanti ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan ini diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, PP 35 nanti kan akan diubah atau diharmonisasi, disinkronisasi katanya dengan soal pasal 64. Nah, kita belum tahu isinya kira-kira apa. Feeling saya sih nggak beda jauh dengan apa yang ada di sebelumnya, apa yang ada di
Permenaker 19 tahun 2012 tidak jauh dari sana, gitu. Termasuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 tahun 2017 kaitannya dengan TUPE, jaminan sosial, jaminan pekerjaan atau jaminan sosial, itu yang sudah diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Kira-kira seperti itu. Kemudian pasal 66 apa kita lihat, Pak? So, sebelum maaf, pasal 66 ini diubah. Nah, ini yang saya underline, ini hanya dari P kecil menjadi P besar. Pekerja buruh yang tadinya P kecil nih, kita lihat 66 ini. Yang strike through, yang tengah ini ya. Nggak ada yang diubah. Diubahnya cuman ini hubungan kerja, K-nya besar. Nanti PHK, nanti jadi P-nya besar, intinya capital. Tapi juga nggak semuanya standar. Jadi saya nggak tahu gimana kayak kelihatannya manual. Padahal kalau find and search kemudian replace all selesai udah. Ini ya, jadi pasal 64 yang penting adalah pasal 64 ini dihidupkan lagi ya. Ini harusnya saya kasih warna biru ini meskipun diubah karena harus memastikan 64 dengan 65 ini apa itu tercover semua atau tidak. Karena di sini adalah 64 perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan standar gitu ya. Ini perusahaan dapat menyerahkan sudah tercover ayat satunya. Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagian dimaksud. Nah, ini sudah di cover seolah-olah 64 ini tiga ayat nanti akan ujung-ujungnya detailnya di peraturan pemerintah. Artinya di pasal 65 termasuk 66 tentunya kaitan dengan alidaya yang ada di Undang-Undang 13 maupun yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya meyakini akan dituangkan di dalam PP 35. Perbaikan perubahan PP 35 kah atau pengganti PP 35 saya tidak tahu. Tapi intinya tadi kan disampaikan bahwa peraturan pemerintah harus diharmonisasi dan disinkronisasi apabila bertentangan dengan Perpu ini. Jadi konteks dari alidaya maka PP 35 itu bertentangan, khusus alidaya. Ya. Oke, next. Ini hanya apa tuh kalimat ya, tidak ada yang signifikan, tetapi note-nya tadi bahwa pasal 19 itu juga ada kata cacat masih ada, di penjelasan umum juga ada, di penjelasan pasal 5 juga ada. Kita skip. Nah, yang penting ini tadi kita sudah bahas, cuma saya mau menunjukkan perbandingannya bahwa di pasal 79 Undang-Undang 13 yang cuti istirahat mingguan ya, itu ada di pasal 79 ayat 2 huruf bravo. Ini kan tadi atau itu persis yang saya tulis ini ya. 79 ayat 2 huruf bravo ini adalah persis yang tadi untuk mempermudah melihatnya saya tulis di sini. Ini. Yang capital ini sudah hilang ketika di tengah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ini di pasal 79 ayat 2 tinggal istirahat mingguan untuk 6 hari kerja. Saya nggak tahu kenapa ini dihilangin. Kalaupun nggak sengaja, kenapa ini masih nggak ketemu kalau sebenarnya ini udah hilang 2 tahun? Kenapa nggak dibalikin? Selebihnya juga kalimat-kalimatnya typo, capital, jadi nggak perlu saya bahas. Cuma nanti di sini akan ada kaitannya. Yang tadi sudah saya sampaikan, nah, kaitan dengan pasal 84. Bahwa pasal 84 Undang-Undang 13 kalimatnya begini. Sama, pasal 7 khususnya kita 79 ayat 2 huruf bravo. Di sini juga tadi Undang-Undang Cipta Kerja juga pasal 79 ayat 2 huruf bravo. Ini hilang. Untuk 2 hari Sabtu Minggu katakanlah ya, libur Sabtu Minggu tidak diatur di pasal 79 karena pasal 79 mengatur waktu istirahat dan cuti, bukan waktu kerja, tapi istirahat. Maka pasal 79 ini ayat 2 huruf bravo sudah menghilangkan Sabtu Minggu libur. Memang fakta termasuk di Perpu ini juga masih hilang. Nanti kita lari ke 84. Karena 84 mengatakan
Pasal 79 ayat 2, jadi setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat, bukan waktu kerja ya, menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 2 huruf bravo, kita fokus ke huruf bravo. Kalau pasal 80 ini saya lupa 80, kalau 82 menjelang melahirkan. 85 ini yang apa di perusahaan kerja terus-menerus. 80 kok saya jadi lupa. Oh, ini ibadah. Ibadah. Nah, kita fokus 79 ayat 2 huruf bravo. Di sini di Undang-Undang 13 Undang-Undang Cipta Kerja maupun Perpu kan sama ya ininya. Kita lihat nanti saya copy paste bahwa isinya menjadi begini perpunya. Setiap pekerja buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 2 huruf bravo, kita fokusnya di sini ya, berhak mendapat upah penuh. Artinya apa? Di pasal 79 tadi kan tidak mengatur Sabtu Minggu, yang diatur kan cuma yang 1 hari libur. Nah, itu yang berhak mendapat upah penuh. Artinya kalau libur Sabtu Minggu nggak dapat upah, no work no pay lah bahasanya gitu. Tapi kemarin di media elektronik Kemenaker Bu Putri Dirjen komen bahwa Kemenaker tidak mengenal no work no pay, katanya begitu. Ya itu apapun istilahnya lah. Kalau yang merah-merah ini menambahkan ayat ya. Sebelumnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak ada ayat 3 dan ayat 5. Karena itu ada sebagai tambahan ya untuk mengcover pasal 84. Cuman karena pasal 79 ayat 2 huruf bravo sudah menghilangkan waktu istirahat yang 2 hari dalam seminggu itu, akhirnya kalau merujuk kepada pasal 84 Sabtu Minggu tidak berhak upah penuh atau no work no pay. Jadi tadi saya sampaikan kalau Kemenaker bilang, ya kan ada di pasal 77 5 hari kerja. Ya itu kan 5 hari kerja tidak disebut istirahat loh di sana. Kecuali kalau di pasal 77 mengatakan waktu kerja 5 hari seminggu ya dan 2 hari istirahat, lain cerita. Faktanya istirahatnya ditaruh di pasal 79. Jadi ini memang isu jadi rame. Dari bagaimana nanti kakak-kakak dengan manajemen apakah di peraturan perusahaan atau di PKB atau di apa istilahnya manual employee lah, yang intinya pastikan ini karena typo dan secara lisan kementerian tidak bermaksud untuk menghilangkan itu, hanya mereka kerjanya kurang optimal saja sehingga ini hilang. Tapi kalau sampai di pengadilan, bisa jadi pengadilan ngikutin ini. Norma hukumnya memang nggak ada gitu ya. Mudah-mudahan itu manajemen atau top manajemen atau top direksi bisa diyakinkan mengenai pasal 77, 78 ayat 2 huruf bravo sama pasal 84 ini. Karena sebenarnya kuncinya 84. Cuman kawan-kawan repotnya bahas cuma di pasal 79 aja sama pasal 77, harusnya di pasal 84 karena kuncinya ini, karena boleh Anda libur di Sabtu Minggu tapi nggak dibayar gitu loh. Nah, kalau berdasar pasal 84 ini. Oke, kita lanjut pasal 88 Charlie ya. Di sini yang terkait dengan upah minimum, nanti itu juga di mana PP 36 tadi saya sampaikan akan direvisi. Di sana sebelah kiri ini Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu, yang tengah ini selain intinya adalah awalnya cuman salah satu dari 2 parameter, yaitu pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Sekarang udah diganti menjadi dari 2 indikator atau 2 parameter atau 2 variabel menjadi 3 variabel. Itu pun yang kata pilihan salah satu atau ya sekarang menjadi gabungan dan menjadi 3. Ini kembali seperti PP 78 dulu dan. Nah, ini juga berdampak kepada UMP tahun depannya, karena kalau 2 tahun terakhir ini ngambil posisi yang tertinggi, apakah pertumbuhan ekonomi atau inflasi mana yang lebih tinggi, itulah yang dimainkan. Tapi sekarang ini ke depan, mohon maaf, itu akan
make dan. Jadi bisa jadi lebih dari 10% atau ya sekitar 10% kalau misalkan inflasinya itu 3,7, kemudian pertumbuhan ekonomi misalkan 5,6, itu kan sudah sekitar 9-10%. Saat ini kan paling tinggi kan itu nggak sampai 8% kalau nggak salah untuk tahun yang berjalan ini. Karena tidak selamanya ngikutin Permen 8, tidak semua perusahaan mengikuti Permen 18, termasuk juga tidak semua gubernur ngikutin Permen 18 tahun 2022. Oke, next. Ini tinggal 2-3 slide. Ini hanya penegasan saja pasal 84 ini ya. Dari yang sini saya ini loh aslinya, jadi nggak perlu kita bahas lagi. 8 Charlie-nya ini tadi, nah, aslinya yang warna biru tambahan, ini adalah tambahan. Yang paling penting itu adalah bukan di sininya, tapi di 88 delta kalau nggak salah. Nah, delta benar. Sebelumnya tidak ada delta di Undang-Undang 13, adanya di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian di Perpu itu tambahnya seperti ini. Untuk ayat 1 sama, ayat 3 dan seterusnya sama. Intinya yang diubah di ayat 2-nya, di sini yang tadi saya sampaikan. Dari 2 parameter atau 2 variabel menjadi 3 variabel. Yang dulu kata sambungnya atau sekarang menjadi dan. Ada yang diubah, ada yang ditambahkan. Kemudian 88F. Kalau tidak salah ini terakhir sebelum ke JKP, tidak diatur dalam Undang-Undang 13 tentu dan ini hal baru, ini barang baru di Perpu karena di Undang-Undang Cipta Kerja belum ada, ini barang baru. Jadi keadaan tertentu menurut penjelasannya itu disampaikan seperti ini. Kemarin Kemenaker juga sampaikan misalnya bencana alam, katakanlah tsunami. Poinnya adalah pemerintah di sini bukan gubernur, itu yang dimaksud adalah dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 delta. Artinya pasal yang di atasnya ini, formula ini bisa di-override, bisa di-bypass oleh pemerintah pusat apabila misalkan kemarin dicontohkan tsunami di Aceh. Nah, kalau terjadi bencana nasional ya di daerah tertentu, maka bukan gubernur yang turun tangan untuk menghitung ulang upah minimum atau UMK, tapi pemerintah pusat, apakah itu RI 1, apakah itu Kementerian teknisnya yaitu Kemenaker, itu yang menetapkan upah minimum di tempat yang terkena bencana nasional. Intinya ada bencana nasional. Yang mengaturkan bencana nasional kan bukan gubernur, tapi RI 1. Jadi kira-kira begitu, ini hal baru. Cuman ini nggak terlalu signifikan buat kita, kalau bisa tidak muncul ini karena jangan sampai terjadi bencana nasional. Tapi 88 deltanya inilah yang krusial. Nah ini 88 deltanya di Undang-Undang 13 tidak diatur, Undang-Undang Cipta Kerja yang kiri tengah ini, kemudian yang di ayat 2 di Perpu ya, itu dari atau menjadi dan. Di sini ini ayat 2-nya, formula perhitungan upah minimum memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ini ya Perpu yang sebelah kanan ini mengadopsi Permenaker 18 tahun 2022. Sementara Permenaker 18 tahun 2022 karena dorongan dari pihak pekerja, bukan dari pihak pengusaha. Itu spiritnya. Nah, yang 88F ini hal baru. Ini barang baru dalam keadaan tertentu. Nah, ini terakhir slide-nya adalah pasal 92 ayat 2 itu di Undang-Undang 13 diatur, kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja juga diatur, di Perpu juga diatur, hanya menambahkan ini untuk mempertegas bahwa struktur skala upah atau penyelesaian upah
untuk pekerja yang punya masa kerja 1 tahun atau lebih itu berpedoman kepada struktur skala upah lah kira-kira begitu. Itu dipertegas. Karena di PP 36 juga sudah tersampaikan seperti itu. Jadi ibaratnya PP 36 yang kalimatnya tegas itu dimasukkan ke Perpu supaya nanti kalau udah jadi undang-undang juga masuk ke undang-undang. Karena kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu masih rancu. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah menyampaikan kok seingat saya gitu. Cuma yang tegas itu di PP 36-nya bahwa disampaikan di situ di pasal 24 ayat 2 PP 36 ini adalah penyesuaian upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih ya, berpedoman pada SSU. Masih ada beberapa perusahaan yang saya tahu di kawasan industri ya MM 2100 gitu ya dan kawan-kawan kalau di WhatsApp itu wah ini lagi ada permintaan perundingan bipartit untuk kenaikan upah, penyesuaian upah tahunan. Padahal itu upahnya untuk masa kerja 1 tahun lebih gitu. Saya bilang ngapain pakai berunding dengan serikat? Kan pakai SSU aja. Sepanjang sudah punya SSU loh, sudah punya Pak SSU. Kenapa nggak pakai SSU? Udah kebiasaan nih Pak. Kalau nggak nanti di demo gini gini gini. Saya nggak tahu kenapa nggak berani berpegang kepada aturan. Karena kalau di demo pun juga demonya tidak normatif. Karena ketika perusahaan itu melakukan bahwa penyesuaian upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dengan merujuk kepada struktur skala upah, tentunya struktur skala upah yang bukan abal-abal tapi memang benar-benar dibikin sedemikian rupa gitu ya sesuai dengan guidance fairness-nya, internal equity, eksternal eksternal apa istilahnya ya competitiveness-nya gitu ya terhadap perusahaan pesaing gitu ya. Sepanjang itu sudah dilakukan struktur skala upahnya, why not kita tidak menggunakan itu? Ngapain berunding sampai 13 kali, 8 kali kenaikan upah, ujung-ujungnya ke pengadilan gitu ya. Saya baca-baca putusan itu dari PAI banyak sekali sampai 8 kali, 11 kali, itu pun juga deadlock. Saya mikir, emang upah itu kalau ranahnya siapa? Kan ranahnya perusahaan. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah, terakhir adalah yang ini pasal 92 ayat 2 ini adalah terakhir untuk yang ketenagakerjaan klaster yang Undang 13, maksudnya Undang 13. Yang terakhir ini pasal 46 delta ini adalah untuk jaminan kehilangan pekerjaan yang notabene itu berdasarkan Undang-Undang ESJSN. Nah, di sini itu typo aja di pasal 46 deltanya itu harusnya dicantolkan dengan ayat 3 tapi tertulisnya ayat 2. Nanti kita lihat. Nah, ini pasal 92-nya ya kita lihat ya, alfa. Pasal 92 ini cuma mengatakan apa? Seperti ini kemudian ayat 2-nya struktur skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah. Nah, kalau pengusaha menetapkan upah, nggak mungkin upah minimum. Karena upah minimum itu ditetapkan gubernur. Jadi sebenarnya perusahaan ketika menyampaikan kepada serikat pekerja bahwa ayat 2 ini yang dimaksud pengusaha dalam sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah. Ya, ini upahnya pekerja. Artinya apa? Bukan pekerja yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun, karena masa kerja 1 tahun itu ikut upah minimum. Sementara kalau masa kerjanya 1 tahun atau lebih, dibayar upah minimum. Maka yang dimaksud pasal 92 ayat 2 ini sebenarnya adalah kalau dimaknain secara jernih ya, karena itu pengusaha loh ya yang menetapkan upah. Ya. Artinya upah yang notabene, lalu ini internet saya tulisannya unstable. Nah, ini upahnya adalah upah untuk pekerja gitu loh. Kalau pekerjanya yang kurang dari 1 tahun, ya pengusaha nggak perlu menetapkan itu karena sudah ditetapkan oleh gubernur sama dewan pengupahnya sudah digodok dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya ini ke sana kalimatnya. Cuman memang menjadi dispute
Jadi ring tinju buat perusahaan dengan pekerja ketika kalimatnya seperti ini, sehingga jauh lebih tegas dan jelas. Di situ ditambahkan dalam menetapkan upah bagi pekerja yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Ini di PP 36 sudah ada juga gitu. Hmm. Nah itu secara ini hanya penegasan lebih kuat lah gitu ya. Tapi buat saya nggak bermakna gitu loh, karena di PP 36 juga sudah ada. Kemudian pasal 94 ya, diubah di sini, 94 ini diubah, ini cuman ngubah-ngubah apa namanya, yang saya underline ini capital aja. Coba kita lihat ini. Pengusaha wajib menyusun terus kalau upah, upahnya digedein ya. Padahal harusnya kalau singkatan itu kan S-nya juga besar, S-nya juga besar. Pokoknya nggak nggak konsisten. Nah, terakhir 46 delta, yang ini sudah JKP. Kali ini ya, Kakak, yang sebelah kiri, ya, ini ayat 4-nya itu kan bicara ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan masa kepesertaannya. Nah, bicara masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada, ini kan nulis ayat 2. Padahal ayat 2 bicaranya apa? Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling banyak 6 bulan. Di sini bicaranya jaminan kehilangan. Sementara kalau masa kepesertaan itu ada di ayat 3-nya. Di sini mengatakan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu. Nah, ini salah ketik harusnya ayat 3, nah sudah diperbaiki. Sudah gitu, Kakak. Kalau ini apa ini? Ini catatan aja sih, udah tersampaikan sih tadi tuh. Pasal 77, 79 sama pasal 84 ini satu kaitan. Kemudian Perpu, terakhirnya Perpu itu tidak boleh apa tuh mengatur atau memuat ketentuan sanksi pidana. Yang boleh itu adalah undang-undang, kemudian peraturan eh, perda yang dari provinsi, gubernur, atau perda yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota, yaitu peraturan gubernur ya. Kalau mau provinsi berarti peraturan daerah, berarti peraturan gubernur, peraturan daerah. Provinsi, karena pergub dengan perda kan berbeda. Jadi perda, pergub aja nggak boleh. Jadi perda sama undang-undang. Kenapa? Itu saya nangkepnya karena itu melibatkan DPR. Kalau di undang-undang itu DPR RI, kalau di perda tingkat provinsi itu DPRD tingkat provinsi, kalau perda kota kabupaten di tingkat DPRD kota kabupaten. Kelihatannya ke sana. Itu yang boleh memuat ketentuan sanksi pidana. Karena saya bukan orang sarjana hukum, saya cuma nebak-nebak aja gitu loh kalau untuk ininya. Tapi yang pasti itu tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 15 Undang-Undang P3. Itu ada di sini nih, P3. Ini ada enggak ya? Saya screenshot. Oh, tidak ada. Ini pasal 77 sudah saya sampaikan ya. Pasal 77 ayat 2 huruf bravo ini ada 8 jam 1 hari, dan ini kemudian untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Tidak ada ngomongin istirahat. Karena memang di pasal 77 mengatur atau bagian mengatur waktu kerja. Sementara kalau di pasal 79 baru ngomongin waktu istirahat. Sesuai dengan judulnya di sini adalah pengusaha wajib memberi waktu istirahat. Itu sementara di 79 ini saya nggak screenshot sini waktu istirahat kalau tidak salah, saya lupa gitu. Tapi intinya pasal 79 itu mengatur istirahat, bukan waktu kerja. Pasal 84 ini hanya narasi saya, yang udah saya narasikan. Nah, ini pasal-pasal yang saya tunjukin. Kalau sebelah kiri undang-undang, oke, boleh dia mengatur memuat sanksi pidana. Kemudian di tengah ini Undang-Undang Cipta Kerja, mohon maaf, Undang-Undang Cipta Kerja boleh. Tapi begitu kanan Perpu itu harusnya tidak boleh. Ini main copy paste. Saya nggak yakin yang bikin nggak ada sarjana hukumnya. Saya yakin ada, cuman karena main copy paste jadi lupa. Sudah disampaikan 186 sudah selesai, Kak. Ke Oke,
Ada tambahan Pak Barga kira-kira? Pas Tidak. nih kurang lebih 1 jam lebih sedikit, pas 1 jam lah Begitu penyampaiannya. ya? Oh, kan Iya, pas sebaru saya tadi ngeliat jam mulai udah 40. 2:30 lebih 10 kita juga selesai penyampaian jam 3:30 lebih 10. Ya memang dimampatkan betul. Terima kasih Pak Barka atas penyampaian materi. Silakan kakak-kakak semua untuk ada yang mau Bongkar ditanyakan. habis, diakhiri dengan Habis. keren habis, Cak. Mantep Iya. ini, Ki. Siap. Omonganku diulang-ulang ini, Cak. Ini sebenarnya bisa lebih cepat. Pas lah ya, 1 jam ya menjawab keren. pertanyaan sebelum-sebelumnya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya langsung nih, mumpung kita Izin masih saya ada ini ya, waktu. sambil ini saya baca apa tuh chat ya. Ya. Nah. Ojo bojo mecet, Cak. Ini mulai yang di jam berapa nih yang nanya? Oh, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada yang Alhamdulillah nggak ada yang tanya kayaknya. Oke, ada yang mau tanya nih, Kak Tika. Kak Tika, kira-kira gugatan Apindo tentang Permenaker 18 tentang pengupahan minimum bisa menggunakan Perpu apa? Kalau pertimbangan ini ketika kemudian sudah ada apa Perpu gitu ya. Sementara PP 36 Permen 18 kalau tidak salah ingat tuh diadu dengan PP 36. Nah, Pindo itu ya merujuk ke sana, tentunya juga mencantumkan Undang Cipta Kerja. Yang penting adalah PP 36 kan sudah masih berlaku. Tetapi ada ketentuan yang menjadi tidak artinya bertentangan ketika Perpu tadi berlaku yang harus segera diharmonisasi atau disinkronisasi. Nah, pertanyaan bagaimana kalau hakim? Menurut saya hakim itu dasarnya ya dari aturan yang berlaku. Katakanlah pada saat pengajuan itu memang belum ada Perpu yang kemungkinan akan dikabulkan atau dimenangkan karena Permen 18 secara hierarki kan apa tuh di bawahnya PP 36 gitu ya. Nah, tetapi ketika kemudian ada di perjalanan ada Perpu, sangat mungkin hakim mempertimbangkan itu. Loh, ini kan sudah berlaku ini. Ya sudah bisa mentah itu gugatan apa judicial review Apindo ke MA. Itu Kak Tika. Terjawab Kak Tika. Oke, gimana Kak Tika, terjawab atau mau open mic? Terus kalau monggo. Sudah kok. Ini memang apa ya, buat saya itu agak riskan karena Permenaker sesuai formula. Tapi tiba-tiba di Perpu itu ada itu bisa membuka ruang agar andaikan Permenaker selanjutnya itu tidak sesuai dengan formula. Ya, suaranya ngilang-ngilang Kak Tika. Tapi saya coba ini. Sinyalnya jelek. Iya. Ini kayaknya sambil liburan ini Kak Tika ini. Kena angin. Enggak, Kak Tika. Oh enggak ya? Habis hujan ya. Iya, mendung-mendung. Biasanya gitu. Ya, sebenarnya, kalau di sini mirip dengan SK Gubernur UMP yang tahun berapa 2020 ke 2021 yang gubernur di DKI dipetunkan gitu ya. Nah, akhirnya kan benar ketika DKI 1 merujuk kepada bukan PP 36, tidak merujuk PP 36 tapi merujuk kepada keistimewaan DKI yang seolah-olah sakar PDW gitu ya. Nah, begitu dipetunkan kalahkan gubernur-gubernur disalahkan karena tidak merujuk kepada PP 36, nggak ada urusan dengan keistimewaan DKI-nya gitu ya. Nah, sehingga akhirnya kan upaya yang ditetapkan 4,6 harusnya kan 4,5 berdasarkan PP 36. Nah, artinya apa? Hakim kan melihat dari norma hukum yang berlaku, Kak, gitu ya. Lalu kayak gitu. Demikian juga kaitannya dengan proses gugatan ini MA juga akan sekarang lagi berlaku Perpu. Ya tentunya
PP 36 sudah nggak berlaku. Maka kalau kemudian Apindo rujukannya mencantolkan PP 36 ya, di mana PP 36 yang tadi kata atau ya, dua parameter atau variabel sekarang menjadi 3. Menurut saya kemungkinan Apindo akan kalah. Nah, kalau pertanyaannya apakah berlaku surut gitu ya. Nah, ketika kemudian Perpu itu endorse kemarin dari surat Permen yang 6% sampai 10% ya, saya rasa ya nggak ada isu. UMP yang sudah 10% ya masuk itu barang, UMK 10% ya masuk itu barang gitu. Gitu ya Kak Tika ya. Oke. Siap, Opa. Terima kasih sudah terjawab, Opa. Oke. Terima kasih Kak Ya. Tika. Pak, ini ada yang tanya nih dari Kak Indri. Ini direct message ke saya ini. Kak Barka, saya bingung deh dengan waktu kerja dan istirahat kerja. Dengan peraturan yang sekarang, kalau kita yang biasa 5 hari kerja, 2 hari dengan 2 hari waktu libur, artinya kita tidak berhak mendapatkan upah penuh ya? Atau bagaimana dengan peraturan yang baru ini? Apakah kita harus merubah waktu kerja menjadi 6 hari kerja? Terima kasih. Pak masih di mute, masih di mute. Saya jawab yang di room ya. Tidak fair Ya. ketika saya jawab yang Japri. Oke, nanti gantian ya berarti Ya, ya. Japri, nanti saya jawab juga Japri aja juga gitu ya. Siap. Oke. Terkait dengan pasal 79 mengenai waktu istirahat yang hanya mengatur 1 hari, ini pertanyaan Kak Joko tadi juga sudah tersampaikan kan di slide ya, bahwa kaitannya tadi di sini harusnya dari pertanyaan ini saya mohon maaf ya, saya bisa nebak alur pikirnya karena tidak mencantolkan pasal 84, ya, sehingga muncul pertanyaan itu. Jadi kalau pasal 84 dicantolkan, di mana pasal 84 itu mengatakan bahwa istirahat mingguan sebagaimana diatur atau dimaksud pasal 79 ayat 2 huruf bravo. Ya. Di sana huruf bravonya hanya 6 hari. Memang betul. Nah, itu yang dapat upah ini. Jadi pertanyaan adalah, bagaimana ketika perusahaan berlaku 5 hari kerja dan kadang tidak dibayar penuh karena memang tidak diatur dalam Perpu? Nah, ini kembali lagi. Kenapa nggak meyakini bahwa itu sebenarnya typo? Dari pihak perumus Perpu itu typo, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja. Ngomong kata cacat aja juga masih ada loh di pasal 19 ya, kan gitu ya Kak Joko ya. Jadi kalau menurut saya tadi saya sampaikan bagaimana kita mampu meyakinkan kepada direksi ya bahwa undang-undang itu typo gitu ya. Terus kemudian ya namanya libur gitu ya. Yang namanya libur itu belum ada Kak Joko libur dalam konteks yang ada di pasal 84 ya, termasuk juga di pasal 77. Kalau kita ngomong main pasal gini, oke, pasal 77 hanya mengatakan waktu kerja gitu ya, di mana di situ seminggu kan ada 7 hari dong ya, sementara waktu kerjanya 5 hari, terus 2 harinya kemana? Kan nggak disebut kerja, berarti kan libur dong, kan gitu kan. Logika aja, yang 6 hari, yang 1 hari itu kok dibayar, kenapa yang 2 hari tidak, misalnya gitu. Nah, coba bagaimana meyakinkan itu. Memang kalau secara letterlux, ya saya sependapat dengan pertanyaan Kak Joko, bahwa nggak berhak upah penuh karena tertulis di pasal 84. Ya. Pertanyaannya adalah, saya belum pernah nemu kawan-kawan menanyakan kaitannya dengan pasal 84 ke Kemenaker, ke sosialisasi segala macam. Coba itu kalau sosialisasi besok tanggal berapa itu Senin. Senin besok juga ada lagi itu sosialisasi Kemenaker. Tanya itu ke Bu Putri, ke Dirjennya ya. Mudah-mudahan ini serang dengan pertanyaan yang sama, jangan pertanyaan yang berbeda-beda. Misalkan ada 300 peserta gitu ya, kalau bisa pertanyaan yang sama lah itu, nggak usah pertanyaan yang lain gitu loh. Karena kalau Kemenaker itu biasanya nyari pertanyaan-pertanyaan yang gampang gitu loh. Yang susah itu nggak ini, yang makjleb ya, kena di ya. Katakanlah ini kok cacatnya masih ada gitu. Ini kok begini, ini kok nggak konsisten. Nah, itu nggak Bisa akan dijawab. skip ya. Nah, skip ya gitu ya. Tapi kalau semuanya nanyanya kayak sana, ya mau nggak mau kan gitu loh. Masalahnya orang-orang kita ini sukanya nanyanya beda-beda. Oke, gitu ya Kak Joko ya.
Jadi sudah saya sampaikan tadi, memang karena tidak lagi ada dasar hukum. Kalau ngomong dasar hukum memang tidak ada untuk menuntut upah. Menuntut upah buat saya, kalau saya sebagai pekerjanya, aku nggak nuntut ke perusahaan, aku nuntutnya ke pengadilan. Kalau saya sebagai karyawan di tempatnya Kak Joko tidak membayar Sabtu Minggu saya, nggak perlu saya ribut dengan Kak Joko, nggak perlu saya ribut dengan perusahaan direktur. Saya tinggal ngajak pengambil bipartit, saya nggak dibayar Sabtu Minggunya gitu ya. Bipartit nggak selesai, saya bawa ke mediasi saya bawa ke pengadilan. Udah selesai untuk membuktikan pemahaman saya yang benar atau pemahaman Kak Joko yang benar. Udah itu aja Kak Joko ya. Kita cari wasit gitu ya. Itu kan perselisihan hak gitu ya. Oke Kak Zaki, Kak Wahyu, Perpu harus mendapatkan persetujuan DPR untuk menjadi undang betul. Apakah ada kemungkinan perlu ini ditolak ya? Mungkin saja. Cuma saya tidak tahu. Kalau ngomong mapping, DPR itu kan sudah mayoritas koalisinya koalisi RI1 ya, pemerintah sekarang. Rasanya kok kemungkinan kecil untuk ditolak. Kemudian apakah dengan munculnya perpu ini sudah sesuai dengan putusan MK yang memerintahkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja? Kalau menurut saya sudah, karena apa? Pertimbangan hukum yang tadi saya sampaikan, salah satu pertimbangan hukum dari putusan MK nomor 91 itu adalah salah satu adalah karena belum punya undang-undang yang mengcover omnibus law. Nah, undang-undang P3 atau Undang-Undang 12 tahun 2011 dengan adanya salah satu pertimbangan hukum dari MK itu akhirnya diubah. Yang pertama kan yang nomor berapa itu, nomor 45 tahun 2000 berapa saya lupa gitu ya. Terus yang kedua kan nomor tadi 13 tahun 2022. Nah ini yang kelihatannya 13 2022 ini saya juga belum buka di sana. Kelihatannya itu adalah isinya untuk mengcover metode penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu yang berdasarkan Omnibus Law yang dicampur-campur itu ya, digadu-gadu. Kira-kira gitu Kak Zaki ya. Jadi kalau menurut saya sudah sesuai dengan putusan MK yang memerintahkan perbaikan, menurut saya sudah. Perbaikan kan dalam konteks ini kan sebenarnya formilnya ya kalau di putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi mekanismenya sudah tercoverkah oleh undang-undang, maka rujukannya kenapa mereka membuat Perpu ini ya itu sudah ada undang-undang P3 yang metodenya sudah mengcover Omnibus Law. Jadi itu dulu toolsnya udah ada baru bikin Perpu. Oke, next Kak Tia, apa yang terjadi apabila Perpu yang telah dikeluarkan oleh Presiden tidak mendapatkan persetujuan DPR? Ya, ini sama dengan pertanyaan sebelumnya. Kalau apa yang terjadi ya jadi Perpu terus, gitu ya. Di perusahaan kami mau pembaruan PKB SST masih ada pemberlakuan sistem yang kerja. Jika atas dasar kesepakatan para pihak masih perlu pemberlakuan dua sistem kerja, ya boleh-boleh saja. Sepanjang kesepakatan itu tidak bertentangan, itu tidak dilarang. Nah ini kan kesepakatan membuat 5 dan 6. Boleh-boleh saja. Nggak masalah. Toh faktanya di pasal 77 ayat 2 huruf bravo masih ada 5 hari kerja. Kak Basuki ya. Jadi tidak bertentangan. Justru kalau bisa ya kita yang ngelurusin pemerintah. Harusnya masih ada itu di pasal 79 ayat 2 huruf bravo itu hilang. Oke, kemudian apakah perlunya ada kemungkinan dibuat tergesa-gesa? Kok ada typo? Menurut saya bukan tergesa-gesa, tapi pakai ilmu 212. Piro sableng kelihatannya itu. Oke, jadi asal bikinnya. Banyak kok itu bisa kita buktikan. Kak, boleh minta share materi tadi. Materi tadi itu saya ini sampai 71 mega. Saya nanti ya intinya tak kasihkan ke mana nanti itu Kak teaser. Soalnya belum berhasil saya kompres itu. Kalau ya nanti mungkin di-upload di Google Drive saja, jadi mungkin iya nanti diperkenankan linknya untuk setelah saya berhasil ini ya. ya Kenapa itu? Kenapa terlalu kompresnya ini tak mampetin gitu loh. Terlalu radikal mungkin ya gitu ya. iya terlalu besar divisiasinya, jadi kurang ini.
Jadi mungkin yang halus ya, mungkin ya itu ya. Oke, nah terakhir Oke, itu Kak tadi Kak Tisar tadi bisa diulang Kak ini oke. dibaca. Jadi dari pertanyaannya Kak Indri ya. Oh mungkin nggak berkenan open mic ya. Ya. Silakan Kak Indri mungkin. Kayaknya masih pengen menyampaikan langsung kayaknya. Monggo. Nah, lebih bagus gitu. Nanti siapa yang open mic silakan. Ini sudah pertanyaan tertulis sudah selesai. Oke, monggo Kak Itri. Kalau mau open mic. Oke, Ya lebih kayaknya bagus sudah open dibuka. mic aja ini. Biar enak langsung komunikasinya langsung. Ngetik suwe. Oke. Kayaknya mungkin sudah tercover informasinya. Ya, kelihatannya sih pertanyaan tadi itu sudah tercover oleh pertanyaan Kak Jaki, kemudian Kak Joko juga kalau tidak salah, sama ada Ini satu ada lagi. pertanyaan dari Kak Lucy nih. Apa? Meyakinkan perusahaan dengan alasan typo sepertinya agak susah dan mungkin dianggap tidak mendasar ya, Kak. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya, karena belum dicoba. Artinya gini, kalau buat saya mohon maaf ya, agak susah buat kita karena kita sendiri aja nggak paham dengan aturan gitu loh. Bagaimana main puzzle-nya gitu. Saya contoh nih, saya bisa meyakinkan perusahaan, ini juga kaitannya tidak ada aturan ya. Ketika uang pesangon pensiun lah katanya, pensiun ya. Kalau pensiun itu sekarang berdasar Undang Cipta Kerja atau Perpu itu berapa kali dapatnya? 175. 1,75 kan? Iya. Artinya kalau misalkan berdasarkan Undang Cipta Kerja berlakunya sejak itu, kemudian pensiunnya di 2024 dengan masa kerja 24 tahun. Gara-gara 4 tahun ke depan berlakunya Undang Cipta Kerja jadi 1,75. Terus 20 tahun masa kerja eranya Undang Ketenaga Kerjaannya dapat 2 kali, hilang gitu kah? Ya, Secara ini kan menurut Kak Lucy dan kawan-kawan bisa aja seperti itu kan gitu. Kan nggak ya? betul. Iya kan? Ya, tapi logika itu bisa saya yakinkan ke salah satu direktur ya perusahaan itu bisa tak bikin proporsional. Jadi 20 tahun ya dibagi 24 dikalikan 2, kalikan upah ya, kalikan 9 tentunya gitu ya. Oke. Cipta Kerja ya, itu 4 dibagi 24 ya, dikalikan 1,75 dikalikan 9 kali upah. Jadi 1,79 kali 9-nya itu cuma 4 tahun. Yang 20 tahun tetap dikalikan 2. 2 kali 9. Nah, 2 kali 9. Jadi bisa seperti itu. Kan nggak ada di undang-undang, tapi bagaimana kita bisa meyakinkan tuh karena kita bisa membreakdown ini loh caranya begini, ada aturan begini, ada aturan begini. Gitu Kak Lucy ya. Karena ketika kita bicara typo kemudian perusahaan seperti itu, saya pun juga gampang. Ketika nanti misalkan kok kok naiknya sekian persen ya, upah minimumnya kok jadi sekian ya ini ya. Ya itu kan bukan typo ya, itu udah given. Aturannya begitu ya, ikutin aja kan gitu kan. Sama. Jadi jangan kembali-balik ketika enak buat nggak enak buat perusahaan, perusahaan mengatakan itu typo, nggak adil gitu ya. Kalau saya bilang ya itu tulisannya begitu given, ya harus diikutin. Kalau mau saklek kayak begitu ya, Kak Lucy ya. Oke. Oke. Ada yang tanya lagi nih, Kak, dari Kak Norwin Zebua. Hmm. Di atasnya Kak Lucy ternyata Oh, tadi. sorry, mohon maaf ya. Di dalam Perpu mengenai alidaya akan diatur dengan perjanjian alidaya. Ya, perjanjian alidaya itu kan ada pemborongan, ada penyediaan jasa ya, Kak ya, gitu ya. Apakah kira pemborong atau penyediaan akan diserahkan secara B2B lagi? Iya, benar. Memang nggak bakalan itu apa tuh ini kan urusannya B2B itu PKS. Yang namanya alidaya itu nggak ada urusannya dengan pekerja. Kalau pekerja dengan perusahaan alidaya tetap aja namanya perusahaan dengan pekerja. Hanya kebetulan perusahaan OS gitu ya. Ada perusahaan yang pemberi kerja. Ya gitu ya Kak Novin ya. Cuma nanti mekanisme atau ketentuan klausulnya bagaimana nunggu peraturan pemerintahnya di PP 35 itu akan dikoreksi, akan direvisi Kak. Tapi prediksi saya nggak jauh-jauh amat mengembalikan seperti era Undang-Undang 13 Kak Norwin. Ya. B2B pasti ya. Pakai perjanjian kerja sama. Oke. Oke.
Oke, kalau Selesai. ada masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini terbukti kan nggak sampai 2 jam. Betul, 1,5 jam sesuai tebakan awal. Ya karena memang itu aja. Jadi sebenarnya dengan 1,5 jam terus kita sudah mampu membongkar habis apa kata Pak CR. Keren kan? Karena dibongkar itu aja. Bahkan kakak-kakak nggak ada pertanyaan, ternyata mungkin juga sudah ya itu pertanyaan memang cuman seputar itu saja. Seputar Dan itu ya. memang Ya kalau dibahas dari aturan pendukung ya nggak cukup gitu. betul. Lah ngapain yang nggak diubah, otak-atik nggak diubah kita bahas? Bahasnya 2 tahun yang lalu waktu Undang-Undang Cipta Kerja kan. Iya. Kayak Iya. SKK ini aja halaman pembukaannya udah 20 halaman sendiri itu aturan pendukungnya SKK ini. Belum masuk ke unit kompetensi. Kayak penjelasan umumnya kan, Kak. Iya, betul sekali. Nah, ayo. Monggo teman-teman langsung open mic kayaknya lebih asik ini. Iya, makanya silakan. Ini sudah free, sudah selesai dihitungnya, silakan kalau mau ngobrol atau ini. Monggo. Kak Henry, silakan. Selamat sore, Kak. Selamat sore nih Iseng ya. Siap. Ya, jadi sebenarnya ada hal-hal yang mengganjal ya. Ini lebih kepada inti. Banyak informasi sebenarnya bukan hoax juga ya, tapi berita yang dari luar, berita-berita dari luar yang sebenarnya itu kalau yang saya dapat berbentuk bukan bahasa Indonesia ya. Apakah sebenarnya ini munculnya Perpu 2? Sebenarnya bukan Perpu 2 ya. Dengan munculnya Omnibus Law ini, Ciptaker ini semacam sebuah konspirasi yang mau mengalihkan, mendatangkan investor-investor luar yang nanti ujung-ujungnya akan terjadi banyak sekali PHK. Jadi kalau saya lihat sudah melihat menilai tanda-tanda situasi zaman sekarang ini ya, ini perubahan peradaban dari teknologi yang selama ini manual berubah kepada digital sehingga akan terjadi yang namanya banyak pengangguran ya. Sehingga akan beralih kepada sebuah robotik artificial intelligence. Jadi semacam sebelum mengarah ke dunia ke sana, konspirasi munculnya Ciptaker ini dibuat dulu gitu loh di Indonesia. Kira-kira menurut Opa gimana nih? Apakah ada seperti kayak ada saya merasa seperti ada sesuatu yang terselubung gitu loh di balik undang-undang di ini gitu loh. Kira-kira Opa bisa bantu jelaskan. Ya, makasih Kak Henry. Pertama adalah benar soal investasi dasarnya, karena memang itu secara jelas terang benderang di penjelasannya menyampaikan seperti itu. Ya, investasi banyak itu ini dan di sejak Undang-Undang Cipta Kerja memang. Terus kemudian soal digitalisasi sebenarnya sebelum Undang-Undang Cipta Kerja pun kan juga sudah eranya era 4.0 dan seterusnya ya, IoT ya, IT dan seterusnya intelligent artificial ya, AI gitu ya. Dan kalau memang sudah eranya ke situ sebenarnya kalau saya tidak menyalahkan Undang-Undang Cipta Kerjanya gitu ya. Karena memang harus diperlukan itu gitu ya. Soal kemudian dengan adanya perubahan era digitalisasi membuat katakanlah butuh investor atau investasi ya, itu saya tidak begitu paham, tetapi bahwa katakanlah khususnya GNIK itu kan bolak-balik termasuk Kemenaker job future. Artinya 5 tahun ke depan itu pekerjaan nggak ada, nantinya akan ada. Atau sebaliknya 5 tahun ke depan menjadi tidak ada. Contoh sederhananya siapa sih 10 tahun yang lalu kalau ngebayang ada ojol misalkan seperti itu ya, dan segala macam e-commerce gitu ya, kemudian model e-wallet gitu ya, nggak ngebayang 10 tahun yang lalu. Sehingga apapun itu memang ke depan suka tidak suka akan berkurang manpower untuk pekerjaan-pekerjaan yang bisa dialihkan dengan cara katakanlah kasir itu sudah nggak perlu lagi misalnya seperti itu. Termasuk kalau misalnya HRD bisa aja HRD tertentu juga nggak bisa nggak perlu orang tapi bisa dengan sistem misalnya seperti itu. Nah soal Undang-Undang Cipta Kerja kalau versi saya Kak itu memang untuk mengcover
lubernya itu tadi, ya, job future-nya, ya, karena kan diprediksi 5 tahun ke depan, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan bagaimana, itulah negara harus apa tuh siap-siap, termasuk perusahaan juga. Nah, kalau soal apa tadi mengenai PHK, gitu ya. Buat saya pun juga tadi saya sampaikan itu sudah logis. Ketika apa otomasi, mau itu robotik, mau apapun istilahnya, itu pasti akan digantikan dengan satu alat yang notabene bisa menggantikan let's say 10 orang. Itu angka yang sederhana lah, tapi bisa jadi itu lebih dari itu. Tapi intinya bahwa menggantikan sesuatu dengan sebuah alat investasi dulu, nanti jangka waktu tertentu akan menguntungkan atau lebih ekonomis buat perusahaan. Saya pikir siapapun itu, ya, termasuk kita, ya, selaku apa tuh pelaku HRD misalnya seperti itu, nggak bisa menghindar. Ya, kenapa? Ya mohon maaf, HRD sendiri juga posisinya adalah sebagai pekerja. Contoh sebenarnya saya tadi juga mau mendiskusikan karena di pasal di Undang-Undang Cipta Kerja ini khususnya di pasal 37 ayat 2 atau ayat 3. Di sana ada frasa paling lama untuk surat pemberitahuan maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja. Paling lama 14 hari sebelum PHK. Kalau ngomong paling lama kan berbeda dengan paling lambat. Kalau perusahaan wajib membayar THR, ada kan bla 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 7 hari sebelum hari raya. Bla 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 itu apakah paling lama atau paling lambat? Nah, hal semacam inilah sebenarnya kita selaku pekerja juga aware terhadap kayak gitu-gitu, tidak harus yang serikat pekerja gitu ya. Karena kita juga bekerja. Kalau satu saat perusahaan itu mem-PHK kita H-1, sah loh. Nah, kayak gitu-gitu kadang-kadang kembali lagi yang kaitannya dengan apakah itu IoT, kemudian AI atau digitalisasi. Sebenarnya siapapun itu harus siap itu. Ya. Nggak ada itu pun juga harus siap. Saya punya prinsip hari pertama nginjak perusahaan, hari itu juga saya siap angkat kaki. Karena saya sebagai buruh. Apalagi dulu sebelum ada Cipta Kerja. Di pasal 60. Pasal 60 sampai sekarang adalah ibarat perusahaan dapat mensyaratkan masa percobaan untuk PKWTT. Ya kan? Untuk PKWTT kan dapat mensyaratkan masa percobaan. Selama saya bekerja itu 100% PKWTT terus. Dan 100% juga selalu lewat masa percobaan masalahnya. Gitu. Nah, di sana di pasal 154 ya, Undang-Undang 13 ini masih itu mengatakan bahwa PHK perusahaan itu bisa sewaktu-waktu melakukan PHK di era atau masa percobaan tanpa harus melalui penetapan PHI. Ya. Artinya setiap saat hari pertama saya masuk, Barka, besok kamu nggak usah masuk. Udah, saya nggak bisa gugat ke PHI. Tapi sekarang ya, diproteksi. Sekarang masa percobaan harus ada surat pemberitaan maksud dan alasan PHK atau 7 hari. Kalau pekerjanya menolak, maka selesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Aman. Kalau dulu saya ngomong gitu, wah keren amat sampai berani amat. Loh, saya bukan keren. Ini memang saya realistis dengan aturan itu. Karena perusahaan setiap saat bisa mem-PHK. Tapi saya harus merasa harus dapat uang pesangon. Perusahaan ngomong, nggak dapat pesangon. Loh, dari mana? Wong pasal 156 ayat ini sedikit ini ya. 156 ayat 2 mengatakan bahwa masa kerja kurang dari 1 tahun dapat 1 bulan upah. Artinya kalau saya kerja 1 hari kan kurang dari 1 tahun. Dapat aku uang pesangon kalau dibayar oleh perusahaan gitu loh. Lo kan nggak ada penetapan. Harusnya kan uang pesangon tidak harus lewat PHI kan gitu. Nah sekarang mazhab saya dikuatkan di dalam Cipta Kerja. Nah kayak gini Kak Henry bahwa sebenarnya kita juga harus nyadarin apapun itu soal PHK ya buat saya ya itu situasi yang tidak bisa dihindarin gitu loh. Karena kalau nggak mau PHK ya jangan jadi pekerja. Saya orang pekerja tapi prinsipnya begitu. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan terjawab Kak Henry. Siap,
Terima kasih Opa, terima kasih banyak atas Ya, pencerahan. sama-sama. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Oke, kita masih Kalau ada waktu tidak, kurang lebih 5 menit. Kalau ada yang ya, mau ditanyakan. Tadi kayaknya ada pertanyaan nih Kak, satu tadi sebentar. yang ngobrol-ngobrol juga boleh. Ya, Selamat sore. Sore, Kak. oke Kak Tony. Indonesia. Ya sama ini terima kasih ya Kak Yosi yang ini pokoknya semuanya ini nggak bisa saya sebut satu-satu. Terima kasih juga, mohon maaf kalau ada salah-salah KT. Wali Kota Depok masuk tuh. Oh ya. Makasih Kak Tony ya. Well preparation-nya dari beliau sama Kak Tika, Kak Tisar dah. Saya biasanya ikut nimbrung nggak sempet-sempet ini. Iya. Oke. Kamu ini terakhir dari Kak Astuti Ayu nih. Ya. Di chat, kamu mau dibaca sendiri mungkin. Yang Pengali uang UP itu uang pesangon ya, saat pensiun apakah tetap ya atau kembali ya tetap Pak. 1,75 Kak di Perpu Kak. Ya. terus di atasnya lagi itu Ya, ada apa jadi, pertanyaan dari Kak Astuti? Ya, jadi sederhananya adalah apa yang ada di tabel tadi itulah yang di ini. Selebihnya itu kalaupun ada perubahan itu cuman perubahan redaksional. Kalau misalnya nanti ada TKA nih warga negara Indonesia, warga negara asing itu tulisin tenaga kerja warga negara asing, jadi ditambahin tenaga kerja gitu nanti. Tapi nggak ada ininya. Jadi intinya 1,75 tetap Kak ya. Itu Kak Sri Pratiwi. Ini Kak Sri Pratiwi kalau tidak salah yang dari namanya Bakri kah? Yang kampus Bakri ya Kak Sri? Apa Universitas Bakri lain Kak Sri? Oh ya betul. Masih ingat ya. Iya Cak, biasa yang ngundang Cak Barka itu. Kita kan ketemuan di mana itu? Apa? Ya sama Opa sama Emak kan rame-rame dulu dia. Yang Di sama Pasar Festival, biasa kalau ya dengan Universitas festival Bakri. sama Ya. siapa yang room 1 itu aduh kok Kak Urip. Kak Urip. ini sehat-sehat semua. Ada yang lain? Untuk link sama materinya di-share nggak nih, Kak? Iya ya di-share. Cuman aku belum ini. Cuman nyusul ya Kak ya. Oke, berarti nanti Bisa ya? YouTube-nya tayang ya. Bisa ya? Bisa. Meskipun nyusul bisa kan dari email nanti daftar ya Kak ya. Saya nggak tahu caranya. By email aja. Oke, siap-siap. Sekali klik kan ya? Iya, benar, sekali klik. Bukan satu-satu kan? Enggak satu-satu, tenang aja. Iya, karena di PCC-in gitu ya. Iya. Oke, dari saya itu kakak-kakak sekali lagi terima kasih sudah berkenan ini ngobrol-ngobrol temu kangen melalui bongkar-bongkar. Kalau nggak ada kayak gini nggak ada narah hubung ya atau media untuk bisa ketemuan meskipun virtual ya Kak. ini. Betul. Oke, terima kasih Opa Barka atas materinya yang telah disampaikan. Sebelum kita closing, mungkin kita bisa foto bersama. Bagi yang berkenan untuk open kamera, bisa bantu untuk open kamera. Kita tunggu sebentar. Aku bisa ya, izin. Ya enggak. Oke Opa, aman lah kalau untuk Opa. Oke ya. Lagi ganteng pakai aplikasi. Siap. Oke ya, kita hitung. Oke. Yang pertama. Sebentar, untuk yang pertama 1, 2, 3. Oke, mohon izin. Yang kedua 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang ketiga.
Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekarang yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya kakak-kakak semua dan semoga materi yang disampaikan pada sore hari ini bermanfaat untuk kakak-kakak semua dan terima kasih kembali atas Kak Barka berkenan share materi pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi amal kebaikan dan amal jariah untuk kakak-kakak semua. Dan mohon maaf jika ada salah kata, jika ada salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cak. Salam Kasih. sehat semua teman-teman. Terima kasih. Salam Terima sehat kakak untuk semua, semua. sehat selalu. Semuanya. Ya, kakak senior. Terima kasih Pak Barka. Sampai ketemu acara selanjutnya. Izin live. Dulu. Minta tolong untuk ini ya, jangan lupa ya untuk evaluasinya, mohon bantuannya untuk kakak-kakak semua dapat mengisi pada link yang telah disediakan. Monggo, terima kasih. Terima kasih.